Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini ketemu lagi sama kita kelompok 2. Dan di video kali ini kita bakalan presentasiin hasil kerja tugas besar jaringan komputer, di mana pada studi kasus kali ini kita ngambil studi kasus jaringan institusi keuangan. Nah, di kelompok 2 ini ada beberapa anggota, yaitu yang pertama ada saya, Jessica Desyanti Halawa, ada Veronica, ada Leisyawara, ada Zabila, dan yang terakhir ada Ibnu Agustiana. Untuk materi yang pertama, dipersilakan kepada pemateri untuk membacakan. Oke, jadi di sini ada pendahuluan dulu. Nah, jadi kita bikin sebuah institusi keuangan, dia tuh sedang mengimplementasikan jaringan yang aman untuk cabang barunya. Kantor ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu layanan pelanggan, back office, IT support, dan manajer. Subnetnya juga harus mendukung, kayak layanan pelanggan itu ada 35 host, back office ada 25 host, IT support 15 host, dan manajer 8 host. Nah, pada ruang rapat atau meeting room diperlukan pengalamatan IP secara otomatis agar perangkat yang digunakan dapat langsung terkoneksi dengan jaringan tanpa mempengaruhi subnet lainnya. Selain itu, VLAN diperlukan untuk memisahkan setiap bagian dengan 4 router yang menghubungkan dari area pelayanan, kantor pegawai, staf IT, manajer, dan ruang meeting. Nah, back office dan IT support juga harus dapat berkomunikasi antar VLAN untuk kebutuhan koordinasi mengenai aplikasi keuangan mereka. Selain itu, setiap router harus dirancang dengan redundansi untuk memastikan komunikasi tetap berjalan tanpa gangguan meskipun terjadi kegagalan pada salah satu koneksi. Selanjutnya di sini ada tujuan. Yang pertama, ada merancang dan mengimplementasikan jaringan komputer yang aman, efisien, dan memenuhi kebutuhan operasional bagi institusi keuangan yang sedang membuka cabang barunya. Dan yang kedua, memastikan kepatuhan terhadap protokol keamanan dan membatasi akses antar divisi sesuai kebutuhan operasional. Selanjutnya. Oke, selanjutnya di sini ada topologi jaringan. Jadi di sini kita telah membuat sebuah topologinya. Jadi dibagi menjadi 4 area utama, yaitu area pelayan, kantor, pegawai, dan staf IT, manajer, dan area meeting. Yang masing-masing memiliki subnet berbeda. Setiap area terhubung ke router utama melalui antarmuka serial untuk menghubungkan berbagai subnet dengan IP network yang berbeda untuk mengisolasi masing-masing jaringan. Untuk di perhitungan subnetting, kami membuat tabel dulu untuk mengelompokkan dari nama divisi area pelayanan ini dengan jumlah host 35 dan kantor pegawai ini jumlah hostnya 25, staff IT 15, manajer 18, dan meeting room yang tidak dispesifikasikan. Untuk perhitungan subnet ini kami menggunakan rumus 2 pangkat N dikurang 2. Nah, kalau misalkan hasilnya itu lebih dari sama dengan jumlah host yang dibutuhkan. Nah, habis itu untuk perhitungan subnetnya N di sini 6 karena yang bisa mencukupi host 35 itu adalah 6. Terus 2 pangkat 6 dikurang 2 sama dengan 62 di sini. Maka akan mendapatkan subnet max-nya itu adalah prefiksnya itu adalah 2/26 karena dia bisa mencukupi kebutuhannya itu adalah 62 host di sini. Lalu untuk ke bawah kantor pegawai cara perhitungannya sama. Di sini subnet max-nya itu adalah mendapatkan prefix slice 27, di sini di staff IT mendapatkan prefix 27 juga karena di sini dinaikkan menjadi 15 karena kan staff IT dan kantor pegawai itu di satu router yang sama. Terus kalau untuk manajer itu kita mendapatkan prefix 28 dan meeting room-nya itu kita mendapatkan prefix 28 juga. Dari hasil perhitungan tadi kami mengelompokkan lagi. Nah, dari prefix dan juga perhitungan subnetting kami mendapatkan IP range-nya. Jadi untuk di area pelayanan sendiri itu IP range-nya adalah 192.168.0.0 sampai dengan 192.168.0.63. Kalau yang di bawah ini, kalau yang di kantor pegawai itu dari 0.64 sampai ke 0.95.
Sedangkan kalau untuk yang di staff IT dari 96 sampai 197. Kalau untuk manajer sendiri, dia itu dari 128 sampai 143. Dan kalau untuk meeting room, itu ada dari 144 sampai 159. Jadi di sini selanjutnya ada IP address yang dimana mana divisinya telah kita masukkan mulai dari VLAN, connect to connect, terus masukin juga IP addressnya. Yang pertama ada area pelayan. Kita telah mencantumkan router area pelayan dan switch area pelayan device, dan di device portnya telah kita hubungkan dari FA. Di sini ada PC 5 sampai 9 dari FA 0 per 1 sampai FA 0 per 6, dari mulai VLAN-nya 10 10 10 10 10. Dan di sini juga ada kantor pegawai dan staf IT, ada router kantor, pegawai dan staf IT, switch kantor pegawai dan staf IT, dan device. Di sini ada router kantor pegawai dan staf IT. Di sini ada FN 0 per 0 hingga SN 3 per 0. Jadi di sini juga dari di switch kantornya, switch kantor dan staf pegawai dan staf IT dari mulai FA 0 per 1 hingga FA 0 per 11. Dan mulai juga dari VLAN 30-30, ada juga yang 20-20-20. Device-nya mulai dari PC 20 hingga PC 24, dari PC 10 hingga PC 14. Dan VLAN-nya juga ada 20-20-20 dan 30-30-30-30-30. Connect-nya connected to dari FA04 hingga FA 11, mulai dari FA02 hingga FA 0 per 0. Jadi di sini juga telah mencantumkan IP address dan ada di gateway-nya juga. Dan selanjutnya ada di manager, kita telah mencantumkan router manager, switch manager, dan device. Dari router manajernya dari FA 0 per 0 hingga SE 3 per 0. Di switch manajernya dimulai dari FA 0 per 1 hingga 0 per 6. Device-nya dari PC 0 hingga PC 4. Di sini juga kita telah mencantumkan VLAN dari switch manager 40 40 40 40 40, dan device-nya 40 40 40 40 40. Di connected to-nya ada FA 0 per 2 hingga FA 0 per 6. Di sini juga kita telah mencantumkan IP address-nya dan gateway. Dan yang terakhir ada area meeting. Kita telah mencantumkan router area meeting, switch area meeting, dan device. Di router area meeting dimulai dari FA 0 per 0 hingga SE 2 per 0. Dan switch area meeting dimulai dari FA 0 per 1 hingga FA 0 per 6. Di device dimulai dari PC 15 hingga PC 19, dan VLAN-nya 50, 50, 50, 50, 50. Connected to-nya dimulai dari FA 0 per 2 hingga 0 per 6. Di sini juga telah mencantumkan IP address dan gateway. Selanjutnya. Untuk di VLAN dan inter VLAN di sini, kami sudah mengelompokkan perangkat yang udah ada dalam jaringan tadi. Kami udah beri nama, misalkan kayak di area pelayanan, itu kami menggunakan VLAN ID-nya itu 10 dengan memberi namanya pelanggan. Tadi seperti yang dijelaskan event sebelumnya, kami menggunakan port FA 0 per 1 sampai FA 0 per 6. Lalu untuk di area kantor pegawai dan staff IT sendiri, kami menggunakan VLAN 20 dengan kami beri nama itu back office, menggunakan FA 0 per 1 sampai FA 0 per 6. Lalu untuk IT, untuk kantor pegawai dan staff IT sendiri, staff IT di bagian IT support, kami menggunakan VLAN 30 dengan port FA 0 per 7 sampai FA 0 per 11. Lalu untuk VLAN ID
Yang 40 itu kami gunakan untuk area manager dengan nama manager juga. Dengan port yang digunakan itu adalah FA0/1 sampai FA0/6. Untuk area meeting sendiri atau VLAN 50 yang kami beri nama ruang meeting, kami menggunakan port FA0/1 sampai FA0/6. Nah, setiap VLAN ini kami atur untuk mengelompokkan perangkat dalam jaringan secara logis, meskipun secara fisik pada switch yang sama. Nah, inter-VLAN routing adalah proses yang memungkinkan komunikasi antar perangkat yang berada pada VLAN yang berbeda. Dalam konfigurasi ini, router berperan sebagai perangkat yang menghubungkan VLAN melalui subinterface yang dikonfigurasikan dengan 802.1Q. Jadi di sini kami melakukan konfigurasi router dan juga konfigurasi switch. Jadi sehingga mereka dapat saling terhubung. Kayak misalnya di bagian kantor pegawai dan staf IT itu kan sebenarnya ada di bagian sama, tapi jadi dua switch yang berbeda. Nah, jadi untuk proses konfigurasi interVLAN-nya itu, kami akan melakukan konfigurasi subinterface dulu pada router. Tadi kayak menggunakan protokol 802.1Q. Lalu setelah itu kami router tadi itu akan bertindak sebagai fungsi gateway-nya untuk perangkat dalam VLAN 10. Jadi misalkan udah ada IP 192.168.1.2 di VLAN 10, dia akan mengirimkan pesan atau paket ke 192.168.1.1 ke gateway. Nah, kalau misalkan ingin berkomunikasi di perangkat luar VLAN itu, router akan meneruskan paket tersebut ke VLAN atau jaringan tujuan berdasarkan apa yang udah kita routing saat konfigurasi tadi, saat kita konfigurasi sebelumnya. Lalu switch itu dikonfigurasi untuk mendukung VLAN 10. Jadi interface FA01 sampai FA0/6 diatur dalam mode akses. Tadi ada switch port mode terang gitu kan. Atau enggak sih switch port akses gitu. Dengan cara ini jadi perangkatnya terhubung ke port tersebut secara otomatis menjadi bagian dari VLAN 10. Lalu ketika perangkat di VLAN 10 ingin berkomunikasi dengan perangkat VLAN lain, paket data atau pesan dikirimkan ke gateway, lalu routernya akan memproses jika ada rute yang sesuai, si VLAN itu akan meneruskan melalui stub interface yang relevan dari FA0/1 sampai berapa itu yang relevan ke arah mananya gitu. Lalu keuntungannya nih itu adalah konfigurasi ini memungkinkan komunikasi antar VLAN tanpa mengorbankan segmentasi jaringan dengan menggunakan router sebagai perangkat menghubung antar VLAN, lalu lintas jaringan menjadi terkontrol dengan lebih aman. Selain itu, segmentasi VLAN tetap terjaga untuk meminimalkan domain broadcast dan meningkatkan efisiensi jaringan. Nah, berikutnya untuk routing di sini kita pakai dua cara. Yang pertama yaitu DHCP, yang kedua itu static routing. Nah, DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol ini adalah protokol yang secara otomatis menetapkan alamat IP ke perangkat di jaringan. DHCP ini cocok untuk jaringan yang kompleks dan berubah cepat karena memudahkan pengelolaan jaringan dan mengurangi beban kerja secara manual. Buat konfigurasinya, yang pertama kita konfigurasi IP address routernya dulu, kita tetapkan IP address routernya dengan cara enable, terus configuration terminal, terus habis itu kita pilih interface bus ethernetnya berapa, dan di sini kita pakainya interface bus ethernet 0/0, terus kita tetapin IP addressnya. Di sini kita ambil contoh yang di bagian IT, yang di bagian IT dia pakai /27. Jadi IP address 192.168.1.1 terus 255.255.255/27 berarti 224. Terus habis itu diaktifin pakai komen no shutdown, habis itu exit, terus kita masuk ke konfigurasi DHCP servernya. Jadi buat konfigurasi DHCP server kita pakai komen service DHCP, terus habis itu kita masuk IP DHCP pool, terus masukin nama poolnya. Nah, kita kan tadi config yang di bagian IT, jadi kita masukin pool IP. Terus habis itu tentuin networknya atau jaringannya. Di sini pakai 192.168.1.0, terus subnet masknya 255.255.255.224. Habis itu kita tetapin default routernya. Untuk si DHCP ini masuk ke
router yang mana. Nah, karena di atas tadi kita pakainya yang fast Ethernet 0/0 dan juga IP address-nya ujungnya 1.1, kita samain ke yang bawahnya 192.168.1.1. Terus ada DNS servernya, sama pakai IP address yang sama, terus kita exit dan selesailah konfigurasi DHCP server. Tapi untuk ngecek next, nah untuk ngecek si DHCP server ini sudah berfungsi dengan baik atau enggak, kita masuk ke konfigurasi IP address buat si klien, yaitu si PC. Nah, untuk konfigurasi IP address PC klien menjadi DHCP klien, itu dari dibuka PC-nya, terus ke desktop, terus IP configuration, habis itu di IP configuration ada opsi DHCP sama static. Nah, kita pilihnya yang DHCP. Kalau misalnya DHCP-nya berhasil, dia akan menunjukkan message DHCP request successful. Berarti DHCP-nya berhasil dan IP address-nya itu langsung muncul otomatis gitu. Terus habis itu kita bisa ngelakuin testing buat ngecek apakah si PC-nya tadi berjalan dengan baik. Yang kedua, routing yang kedua yaitu menggunakan static routing. Nah, buat static routing ini dia menetapkan alamat IP-nya itu secara manual ke perangkat dan juga tidak berubah-ubah. Jadi static routing ini lebih cocok untuk lingkungan yang stabil yang memerlukan alamat perangkat yang konsisten. Nah, buat static routing ini karena kita masukinnya manual, jadi kita config manual kayak tadi prosesnya sama. Kita config dulu routernya, terus habis itu kita pilih fast Ethernet-nya, fast Ethernet berapa, kemudian habis itu kita melakukan IP routing. Nah, IP routing ini tergantung sama alur routernya atau tujuan routernya. Misal dari router 1 ke router 2, maka kita masukin IP routing pakai IP address router kedua, subnet masknya, sama VLAN-nya. Begitu juga dengan IP routing yang seterusnya. Nah, buat perbedaan kelebihan dan kekurangan antara DHCP sama static routing ini, yaitu kalau DHCP dia lebih fleksibel dan juga lebih mudah mengelola jaringan yang banyak karena otomatis. Tapi kekurangannya dia ini bersifat sementara, jadi IP routingnya, IP address-nya itu bisa berubah-ubah di setiap konfigurasi DHCP setiap kali terhubung ke jaringan. Nah, sedangkan kalau static routing ini emang dia lebih effort karena dia manual, tapi dia lebih stabil dan lebih konsisten daripada si DHCP. Cuman kekurangannya itu tadi butuh intervensi manusia yang memakan waktu lebih banyak. Selanjutnya, next di sini ada access control list. Nah, buat access control list ini dia itu ada permit atau mengizinkan dan juga deny atau menolak. Jadi kalau misalnya access control list ini dia berfungsi untuk menyaring paket yang masuk, jadi diizinkan oleh si router atau tidak. Bisa dilihat di sini untuk konfigurasinya dia ada access list, terus nomor berapa atau apa ya istilahnya kolom berapa, terus permit. Permit ini sebagai perintahnya. Kalau misalnya permit artinya diizinin ke IP berapa aja. Terus kalau misalnya kita mau memblokir suatu akses dari router, maka kita tinggal ganti aja si permit ini dengan deny. Terus kita masukin IP access grupnya, grup berapa sesuai dengan yang di atas. Habis itu next. Nah, ini kita lakukan testing. Yang di atas ini kita coba lihat yaitu testing yang berhasil karena dia tidak diblokir atau diizinkan oleh server router tersebut. Jadi dia send-nya 4, receive 4, loss-nya 0. Jadi berhasil, totally berhasil. Sedangkan untuk yang di bawah ini penampilan ketika testing gagal karena udah diblokir atau aksesnya tadi di-deny sama si ACL tadi oleh server router tersebut. Jadi bisa kita lihat di bawah send-nya 4, receive-nya 0, loss-nya 4. Artinya data atau informasi tersebut gagal dikirim.
Nah, oke. Selanjutnya di sini tuh ada pengujian sistem yang udah kita buat. Nah, jadi kita mau kirim message dulu dari antar PC ke PC. Kalau misal dia successful, berarti PC-nya itu berhasil kita kayak masukin IP address-nya kayak gitu. Nah, ini kita coba di PC 6 sama PC 22. Nah, di sini tuh successful. Berarti tuh dia udah terkonek gitu, padahal dia beda VLAN. Nah, ini juga PC 8 ke PC 23. Nah, itu juga successful. Kita coba lagi dari, PC yang area pelayanan ke kantor pegawai dan staf IT di bagian back office. Nah, setelah itu, dari IT support, kita juga coba lagi ke manajer. Nah, itu kan udah beda VLAN, kita coba lagi apa dia berhasil atau enggak. Nah, di situ kan tulisannya berhasil, berarti, IP address sama yang lain-lainnya itu juga sudah berhasil dikonfigurasi sama kita, kayak gitu. Oke, boleh next. Nah, di sini ada kesimpulan. Jadi, jaringan yang dirancang telah memenuhi kebutuhan operasional dengan pembagian subnet dan pelan untuk setiap divisi. Mendukung segmentasi yang aman dan efisiensi, implementasi interplan routing DHCP dan static routing memastikan konektivitas antar divisi berjalan lancar. Seluruh pengujian sistem menunjukkan hasil optimal tanpa konflik, menjamin keamanan, efisiensi, dan performa jaringan sesuai standar institusi. Adapun di sini sarannya yang kita rekomendasikan untuk pengembangan jaringannya. Yang pertama itu implementasi redundansi. Dengan menerapkan protokol failover untuk menjaga kelangsungan operasional saat terjadi kegagalan perangkat. Yang kedua yaitu monitoring real time. Gunakan Network Management System NMS untuk mendeteksi potensi gangguan atau serangan cyber. Yang ketiga yaitu keamanan jaringan. Tambahkan firewall dan intrusion detection prevention system atau IDPS untuk perlindungan ancaman eksternal. Yang terakhir yaitu persiapan masa depan. Pertimbangkan teknologi software defined network atau SDN untuk pengelolaan jaringan yang lebih kompleks. Nah, jadi sekian dulu presentasi atau pemaparan kami tentang materi jaringan institusi keuangan. Semoga ilmu yang kami sampaikan boleh bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih.